Kekuatan super adalah konsep umum yang seringkali digunakan dalam sebuah anime, terutama untuk anime yang bertemakan tentang pertarungan. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas anime Super Power, di mana karakter utama memiliki kekuatan super yang sangat kuat. Hitori no Shita di Outcast. Sebagai keturunan dari keluarga Cho, Soran memiliki kekuatan dahsyat, dan sejak dia masih kecil, kakeknya menyuruh dia untuk tidak menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Jika dia melanggarnya, maka malapetaka akan menghampiri keluarganya. Namun pertemuan dia dengan pengguna kekuatan lain telah memaksanya untuk bertarung. Berawal ketika terjadi sebuah kasus misterius, di mana sebagian makam yang ada di suatu desa secara tiba-tiba menjadi berantakan. Seorang perempuan bernama Cho Ho pergi menuju desa tersebut untuk menyelidiki kasus yang telah terjadi di sana. Cho Soran yang kini sedang libur kuliah diberi informasi mengenai keadaan makam keluarganya oleh polisi yang bertugas. Setelah itu dia bergegas menuju makam kakeknya, lalu bertemu dengan perempuan misterius yang sedang menggali kuburan. Cho Soran mengira bahwa perempuan itu adalah pencuri makam, tapi ternyata dia adalah Cho Ho, saudara perempuannya yang telah dibicarakan sebelumnya. Tapi sayangnya Cho Ho sama sekali tidak mengenalinya dan mengaku bahwa dia telah menggunakan tanda pengenal palsu untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika diserang oleh sekumpulan zombie, Cho Ho meninggalkan Soran sendirian. Soran ternyata mampu mengalahkan sekumpulan zombie yang dikendalikan oleh pengguna kekuatan lain dengan kekuatan dahsyat miliknya. Setelah kejadian tersebut, Cho Ho kemudian diperintahkan untuk pindah berkuliah di tempat yang sama dengan Soran. Di sana dia mulai menguji kemampuan Soran yang disembunyikannya dan mulai melakukan berbagai hal sesuka hatinya kepada Soran, seperti memaksanya untuk menjadi pelayan pribadinya. Kehancuran dunia telah membuat semua manusia hampir mengalami kemusnahan. Setelah terjadi peristiwa mengerikan tersebut, manusia berkemampuan super mulai bermunculan. Semua orang yang memiliki kemampuan khusus disebut sebagai Order. Dan orang-orang beranggapan bahwa kehancuran dunia di masa lalu adalah perbuatan dari Order itu sendiri. Berawal ketika peri pengkabul keinginan bernama Daisy mengabulkan keinginan orang-orang. Hoshimiya Eiji adalah salah satu orang yang didatangi oleh peri tersebut dan keinginannya telah terkabul. Saat Eiji masih kecil, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia, dan saat itu Daisy mengabulkan keinginannya. Maka dari itu dia kini menjadi orang yang pemurung dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Pada suatu ketika, seorang perempuan bernama Kurenai Rin menjadi murid pindahan di sekolahnya. Rin adalah salah satu Order yang ditugaskan untuk menangkap Eiji. Selain itu, dia juga memiliki dendam terhadap Eiji karena orang tuanya meninggal karena kehancuran yang disebabkan oleh kemampuan milik Eiji. Ketika pulang sekolah, Rin pun mendatangi Eiji ke apartemennya dan mulai menyerang Eiji ketika dia mulai lengah. Akan tetapi Eiji berhasil menghindari serangan fatal darinya. Berkat kekuatan miliknya, serangan yang seharusnya mengenai Eiji menjadi berbalik mengenai Rin. Eiji mengira bahwa dia telah membunuhnya, tapi ternyata Rin masih hidup karena kekuatan miliknya adalah regenerasi. Rin berhasil membuat Eiji terpojok, dan di saat adiknya dalam bahaya, kekuatan dia mulai bangkit. Eiji mulai mengingat bahwa keinginannya di masa lalu bukanlah kehancuran dunia, melainkan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, dia pun memiliki kekuatan untuk menguasai segala sesuatu yang dijangkau oleh dirinya. Hamatora di Animation. Hamatora adalah sekelompok detektif bayaran yang memiliki kemampuan minimum holder, suatu kemampuan super yang dapat bangkit setelah memenuhi persyaratan dalam bentuk tindakan. Setiap orang yang memiliki kemampuan tersebut dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa yang berada di luar nalar manusia. Berawal ketika sebuah bank di suatu kota dirampok oleh sekelompok penjahat. Seorang pria bernama Nice sedang mengunjungi bank itu untuk menarik uang receh yang telah dia simpan. Dengan santai dia berbicara dengan petugas bank, sedangkan orang lain di dalam bank tersebut ketakutan karena sedang disandra oleh perampok. Setelah mendapatkan uangnya, kemudian dengan begitu mudahnya Nice meringkus para tersangka sebelum polisi datang. Dia bisa mengalahkan sekelompok penjahat itu karena memiliki kekuatan super. Selain itu, Nice adalah salah satu anggota Hamatora yang bekerja menjadi detektif untuk mendapatkan bayaran. Setiap hari dia dan rekannya mengerjakan berbagai macam kasus yang tidak dapat ditangani oleh pihak berwajib. Karena dalam beberapa kasus disebabkan oleh penjahat berkemampuan super yang sama dengannya. Hanya saja sebagian besar kemampuan milik anggota Hamatora lebih unggul dari yang lain, sehingga mereka tidak dapat diremehkan. Akan tetapi bayaran yang mereka dapatkan tidak menentu. Oleh karena itu, Nice selalu mendapatkan masalah karena kondisi keuangan miliknya. Mau tidak mau dia harus menyelesaikan kasus baru untuk mendapatkan bayaran dengan memanfaatkan kemampuan super yang dia miliki.
Concrete Revolution berlatar di suatu perkotaan di mana manusia super dan manusia biasa hidup berdampingan. Setiap manusia super ada untuk melindungi masyarakat, sedangkan para manusia super dilindungi oleh suatu organisasi. Bercerita tentang seorang pria bernama Hitoyoshi Jiro. Sebagai anggota dari Biro Manusia Super, dia memiliki tugas untuk melindungi dan mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia super. Berawal ketika seorang profesor melakukan transaksi dengan mata-mata. Profesor tersebut akan menjual informasi penting yang dapat menunda kemajuan dunia selama 10 tahun. Di tempat kejadian, Jiro meminta bantuan kepada seorang perempuan bernama Hoshino Kiko, seorang manusia super yang memiliki kekuatan sihir. Untuk menghentikan transaksi tersebut, Kiko bertarung menggunakan kemampuan super miliknya. Di lain tempat, Jiro kembali meminta bantuan kepada Kiko untuk menunjukkan arah ke tempat pahlawan super yang sedang bertarung. Jiro ditugaskan untuk menyerangnya karena pahlawan tersebut dikuasai oleh monster yang ada di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa keadaan itu tidak seimbang dan sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk membebaskan monster yang ada di dalam tubuhnya itu adalah dengan membunuhnya. Akan tetapi dia memutuskan untuk melanggar perintah dari Biro Manusia Super dan menyelamatkan nyawa pahlawan tersebut. Punchline berawal ketika sekelompok penjahat bersenjata membajak sebuah bus, dan semua penumpang dalam bus tersebut menjadi sandera. Pahlawan super perempuan datang untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan satu persatu penjahat bersenjata. Setelah pembajakan bus berhasil dihentikan dan semua sandera berhasil selamat, seorang pria misterius menodongkan senjata kepada pahlawan perempuan itu. Saat kejadian tengah berlangsung, seorang remaja bernama Yuta berada di dalam bus tersebut. Pada awalnya dia terlihat tidak memiliki kekuatan super, akan tetapi setelah Yuta melihat perempuan yang ada di sana, kekuatan super miliknya bangkit secara tiba-tiba. Lalu dia menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan pahlawan perempuan yang sedang ditodong. Akan tetapi setelah berhasil menyelamatkan perempuan tersebut, Yuta tenggelam ke dalam sungai yang berada di depannya. Namun dia berhasil diselamatkan oleh perempuan yang telah dia selamatkan. Tapi sayangnya, tidak lama setelah itu sebuah benda misterius jatuh menghantamnya, sehingga dia menjadi makhluk halus karena terpisah dengan tubuhnya. Yuta sebenarnya memiliki kekuatan super yang akan bangkit ketika dia terkena rangsangan kuat dari seorang perempuan. Kekuatannya mampu mendatangkan meteor raksasa yang dapat meratakan dunia. Meskipun Yuta telah menjadi makhluk halus, sebenarnya dia belum meninggal. Namun tubuh milik Yuta telah direbut oleh makhluk halus lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kembali tubuhnya yang telah direbut, dia kemudian dibantu oleh arwah yang lebih mengetahui tentang kondisi yang sedang dia alami. Seiko no Quasar. Alexander adalah seorang ahli alkimia berusia 13 tahun dengan kekuatan manipulasi elektron, mengontrol gerakan, dan meratakan atom. Orang yang mengetahui keberadaannya menyebutnya sebagai keajaiban yang dirahasiakan sejak dahulu kala. Dia menggunakan kemampuannya itu dengan memanfaatkan berbagai logam yang dapat dikendalikan. Berawal ketika dua orang siswa bernama Mafuyu dan Tomo menemukan Alexander ketika mereka sedang pulang dari sekolah. Karena keadaannya yang mengkhawatirkan, mereka pun memutuskan untuk membawanya pulang. Ketika Mafuyu dan Tomo berdebat mengenai anak yang telah dia temukan, tiba-tiba saja dia menghilang. Mafuyu kemudian mencari dia sendirian, lalu diserang oleh perempuan bertopeng di sebuah gereja. Alexander kemudian menyelamatkan Mafuyu dan berhasil mengalahkan perempuan misterius itu dengan menggunakan kekuatannya. Keesokan harinya, dia menemukan Alexander menjadi murid pindahan di sekolahnya. Kemudian dia mulai mempertanyakan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Code Geass berawal ketika Kekaisaran Britania menyatakan perang kepada Jepang dengan menggunakan teknologi canggih dalam pertempuran. Tidak lama setelah peperangan dimulai, Jepang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran, dan mereka yang telah memenangkan peperangan mengganti nama Jepang menjadi Area 11. Lalu ada seorang pelajar cerdas yang merupakan keturunan dari kerajaan Britania. Akan tetapi karena suatu alasan dia hanya dikenal sebagai anak sekolah biasa. Selain itu dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga dia seringkali menggunakan kemampuannya untuk bertaruh permainan catur dengan seorang bangsawan. Pada suatu hari terjadi pemberontakan di mana senjata rahasia Britania dicuri oleh para pemberontak. Pada awalnya semua orang beranggapan bahwa senjata yang dicuri adalah gas beracun, tapi kebenarannya adalah benda yang di dalamnya
berisikan seorang perempuan yang memiliki kekuatan luar biasa. Lulu dan temannya yang sedang berada dalam perjalanan menuju sekolah terlibat dalam kejadian tersebut. Dia hampir tertembak oleh salah satu tentara Britania yang ditugaskan untuk merebut kembali yang telah dicuri. Lulu dilindungi oleh perempuan misterius itu dan memberinya kekuatan raja, suatu kekuatan mata yang dapat menjadikan perintahnya sebagai perintah mutlak. Setelah mendapatkan kekuatan luar biasa tersebut, dia kemudian memutuskan akan menggunakan kekuatannya itu untuk menghancurkan Britania. Majide Watashi ni Koi Shinasai. Suatu akademi telah memasukkan seni bela diri dalam kurikulumnya, sehingga setiap perselisihan yang dialami oleh siswa wajib diselesaikan dengan pertarungan. Pada suatu ketika terjadi sebuah pertempuran sengit yang melibatkan siswa kelas unggulan dan siswa kelas biasa pada sekolah tersebut. Mereka bertarung menggunakan berbagai macam senjata dan teknik bela diri yang mereka pelajari selama bersekolah di sana. Beberapa siswa bahkan bisa menggunakan kemampuan khusus yang memungkinkannya dapat mengendalikan berbagai macam elemen. Kawakami Momoyo dikenal sebagai siswi paling kuat di sekolahnya. Dia sudah terbiasa bertarung menggunakan tangan kosong. Selain itu, dia juga dapat menggunakan teknik khusus jika memang dibutuhkan. Dia memiliki teman masa kecil bernama Yamato yang akrab dengannya seperti saudara sendiri. Meskipun begitu, Yamato sebenarnya sudah sejak lama menyukai dia, dan beberapa kali dia telah menembaknya. Tapi sayangnya Momoyo selalu menolak, sehingga sampai saat ini hubungan mereka hanyalah sebatas berteman saja. Di sisi lain, Yamato terkenal hebat dalam menyusun strategi yang mampu membawakan kemenangan bagi timnya dalam pertempuran yang sesungguhnya. Shaman King berawal ketika seorang pelajar bernama Oyamada Manta telah menyelesaikan kegiatan sekolahnya. Karena kegiatan sekolah dia berlangsung begitu lama, dia pun mencari jalan pintas untuk mempersingkat waktu perjalanan. Namun ketika dia memasuki area pemakaman, dia ketakutan setelah bertemu dengan seseorang yang seusia dengannya dan beranggapan bahwa orang yang telah dia temui adalah hantu. Keesokan harinya dia bercerita kepada teman kelasnya bahwa dia telah bertemu dengan hantu, tapi teman-temannya ternyata tidak mempercayai perkataannya sama sekali. Tidak lama setelah itu, datang seorang murid pindahan bernama Asuka Ryo. Manta terkejut karena orang yang menjadi murid pindahan adalah hantu yang dia maksud. Pada suatu ketika, Yo memberitahu rahasianya bahwa dia adalah seorang shaman. Shaman adalah seseorang yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus dan memiliki kekuatan spesial yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Pada suatu ketika, dia terlibat dalam pertarungan melawan sekelompok anak berandalan. Yo dengan percaya diri menantang mereka karena dia merasa tidak sendirian. Dia dibantu oleh salah satu roh legenda yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Dia bisa melawannya dengan cara menyerahkan tubuhnya untuk dikendalikan oleh roh sepenuhnya. Oleh karena itu, dia berhasil memenangkan pertarungan dan membuat lawannya lari ketakutan. Toaru Kagaku berawal ketika terjadi pencurian di sebuah fasilitas penelitian. Seseorang telah mencuri senjata rahasia yang dibuat untuk mengalahkan esper peringkat pertama di kota akademi. Pasukan khusus dikerahkan untuk mengatasi kasus ini, tapi mereka tidak dapat bertindak dengan bebas karena pelakunya adalah anak SMA. Bercerita tentang seorang pria mantan peringkat pertama dari 7 esper level 5 di kota akademi yang bisa dipanggil sebagai Accelerator. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai jenis vektor. Oleh karena itu, sampel darahnya menjadi sangat berharga, sehingga sebagian orang mengincarnya. Accelerator kini tengah menjalani pemulihan di rumah sakit, karena sebelumnya telah ikut serta dalam proyek eksperimen peningkatan kemampuan menuju level 6, yang berujung kegagalan. Sebagai hasilnya, dia harus bergantung pada sebuah alat untuk dapat bergerak dan berbicara. Pada suatu hari, dia diserang oleh 3 anak SMA ketika berada di rumah sakit. Dengan menggunakan senjata yang telah mereka curi, Accelerator sedikit kewalahan melawannya.